Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN ya bersama Bapak Rizky Pahroroji. Pada bab 1 di kelas 8 kita akan mempelajari bagaimana cara memahami kedudukan dan arti fungsi Pancasila ya. Langsung saja ke materi kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita sebelum belajar tentang apa saja sih kedudukan dan fungsi Pancasila, kita harus tahu dulu asal-usul terciptanya Pancasila. Jadi Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Di dalam buku, ada dua buku ya, buku Nagara Kertagama oleh karangan Empu Prapanca, serta buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Jadi Pancasila itu sudah dikenal sejak lama. Mungkin zaman dulu namanya bukan Pancasila, tapi peraturan-peraturan yang hampir mirip dengan Pancasila sekarang itu sudah ada sejak zaman Majapahit, ya. Nah, selanjutnya Pancasila pun terdiri dari dua kata. Yang pertama panca, yang kedua sila. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Berarti ada 5 asas atau 5 dasar. Ya. Selanjutnya, langsung. Lebih lanjutnya dalam buku tersebut ada pelaksanaan. Jadi, di dalam buku yang tadi karangan Empu Tantular dan Prapanca itu ya, ada pelaksanaan kesusilaan yang 5. Ya, pertama dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk minuman keras. Ini adalah sebuah 5 dasar kesusilaan yang dipakai pada zaman Majapahit. Apakah ada kaitannya dengan Pancasila yang sekarang? Atau sangat relevan dengan peraturan-peraturan 5 dasar yang sekarang? Kita pelajari ya selanjutnya. Asal-usul Pancasila. Pertama kali Pancasila dikenalkan tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno pada sidang BPUPKI. Ya, pertama, Pancasila adalah menurut Soekarno ya, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi ada kaitannya dengan ini. Dilarang kekerasan, dilarang mencuri, berjiwa dengki, dilarang berbohong dan sebagainya. Ini merupakan sebuah tingkah laku yang penting yang tidak boleh dilakukan. Berarti untuk membuat pada zaman itu membuat rakyatnya itu harus berperilaku baik. Makanya Soekarno mengambil 5 dasar yang berisi pedoman itu tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, akhirnya para pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila pada sidang hasil dari sidang BPUPKI ya. Mungkin di kelas 7 pernah kalian belajar tentang bagaimana proses perumusan Pancasila, gitu kan? Sampai akhirnya disepakati oleh para pendiri bangsa kita pada tanggal 18 Agustus. Jadi, hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Makanya tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang dikenalkan oleh Insinyur Soekarno. Dan disahkannya Pancasila itu, kalian harus ingat lagi ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai yang kita kenal sekarang gitu ya. Terus bagaimana kedudukan Pancasilanya? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan. Jadi kedudukan Pancasila itu ada dua, ya, sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau sebagai dasar negara, Pancasila adalah pondasi atau falsafah negara. Pancasila juga mengatur sistem ketatanegaraan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Jadi kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Karena sebagai pondasi apapun tingkah laku bernegara di negara Indonesia harus berlandaskan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tidak boleh melenceng dari dasar negara kita, ya. Sementara itu, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan pedoman dalam sikap dan bertingkah laku. Artinya, tindakan kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dilakukan agar cita-cita dan tujuan bangsa yang tertuang di Pancasila tercapai.
Jadi, kalau sebagai dasar negara itu sebagai pondasi. Jadi, segala aspek kegiatan bernegara itu harus berlandaskan dengan Pancasila. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman tingkah laku kita. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mempunyai tingkah laku, tindakan kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti itu, ya. Selanjutnya, lalu apa saja fungsi dari peranan Pancasila? Fungsi peranan dari Pancasila itu ada 7. Ya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Apa sih itu? Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Jadi, kenapa harus jadi jiwa bangsa ini? Seperti halnya tadi, seperti pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, segala aspek tingkah laku yang tindakan yang rakyat Indonesia lakukan harus berpedoman terhadap Pancasila, dijadikan sebagai jiwa yang ada di dalam dirinya masing-masing. Ya, itu adalah penjelasan dari Pancasila sebagai jiwa bangsa. Selanjutnya, bagaimana Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dalam menjadi pembeda dengan bangsa, membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Ya, memang benar. Belum tentu, mungkin saja ada yang sama di negara, contohnya di negara Amerika, mempunyai dasar negara. Setiap negara pasti mempunyai dasar negaranya masing-masing. Apakah semua negara sama? Tentu saja beda. Nah, Pancasila merupakan ciri khasnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa lain belum tentu mempunyai dasar negara yang hampir sempurna seperti bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu harus dilestarikan, harus dijaga bersama-sama, gitu kan ya. Selanjutnya, bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Pancasila sebagai sumber dari hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental penjabaran dari nilai dasar. Nah, makanya dari itu yang namanya tadi sudah Bapak jelaskan, Panca dan Sila, berarti 5 dasar. 5 dasar itu merupakan suatu hukum dasar yang paling tertinggi. Jadi, peraturan-peraturan hukum di bawahnya, di bawah Pancasila seperti Undang-Undang Dasar, seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah dan sebagainya, itu tidak boleh segala aspek hukum yang dibuat oleh badan hukum tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum kita atau yang kita kenal adalah Pancasila. Makanya Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tuh ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Begitu anak-anak. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya, kita lihat di dalam video ini merupakan dalam video, dalam gambar ya, di foto ini, di gambar ini merupakan proses bagaimana proses kegiatan proses perumusan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia ya persiapan kemerdekaan, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Nah, jadi pada proses ya perumusan Pancasila yang sudah kalian pelajari di kelas 7 ya, pada sidang BPUPKI pertama proses perumusannya jadi melalui berbagai rangkaian kegiatan. Jadi ada beberapa usulan. Jadi tidak proses perumusannya itu tidak berlangsung singkat, melalui proses yang sangat panjang.
Nah, disahkannya pada sidang PPKI ini merupakan sebagai hasil perjanjian bersama-sama. Jadi 5 dasar Pancasila kita yang sampai sekarang kita pelajari, kita pahami, ya kita ketahui itu adalah hasil dari perjuangan perjanjian bersama rakyat yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya, pada 5 dasar itu, di sana ada contohnya di sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, entah itu mau dari kalangan bawah, dari kalangan atas, gitu kan ada banyak sekali nilai-nilai dari 5 dasar itu ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ya, berarti satu-satunya asas dalam kehidupan adalah satu yang ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila. Jadi, kita sebagai rakyat Indonesia itu tanamkan bahwa asas dasar negara kita itu adalah Pancasila yang harus diwujudkan untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bertingkah laku kita bernegara, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Jadi segala aspek pembangunan bernegara kita itu harus berlandaskan oleh Pancasila, dasar negara kita. Maka dari itu ya, untuk adik-anak, untuk siswa-siswi, marilah kita amalkan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi, adik-adik harus amalkan 5 dasar kita itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita jaga Pancasila kita supaya Pancasila kita tidak diganti, dasar negara kita itu tidak diganti dengan dasar negara-negara yang lain. Karena Pancasila itu adalah sudah final sebagai tadi yang sudah disebutkan perjanjian luhur. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan perjanjian para pendiri bangsa kita. Ya, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Nah, sekarang kalian ketika sudah memahami video materi dari Bapak, kalian kerjakan tugas yang ada di kolom tugas di Google Classroom-nya. Silakan kalian buka Google Classroom-nya, kerjakan tugasnya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat membawakan manfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.